saya alami ya beberapa kali menghadapi khususnya ini tim ya, tim untuk bersama bertransformasi dari yang sebelumnya punya citra yang nggak bagus gitu lah. Terus kita mau berubah, bahkan ini berubahnya sampai berubah nama perusahaan gitu ya. Nah, ini untuk bertransformasi ini biasanya kru ataupun tim ini masih pola pikirnya nih masih ngikut yang lama gitu loh Pak. Jadi kita kayaknya butuh effort lebih untuk menyadarkan mereka bahwa kita mulai start sekarang ini sudah berubah perusahaan, berubah at least ada beberapa lini di manajemen juga orang-orangnya sudah berubah. Nah itu susah untuk meyakinkan mereka, membawa mereka untuk ke atmosfer yang baru dengan goal yang baru gitu loh. Walaupun kadang kebijakan-kebijakan sudah dibacakan, sudah disampaikan gitu kan. Tapi ya memang untuk merubah habit tim ini sepertinya butuh effort lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu ingin memulai segala sesuatunya dengan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita nikmatnya tanpa batas, nikmat iman, nikmat sehat. Nikmat hari ini kita bertemu waktu luang untuk saling diskusi dan sharing sama pengusaha muslim dan para profesional yang semoga Allah berkahi, dan nikmat-nikmat yang tentunya tidak bisa kita hitung, yang tentunya juga tidak bisa kita syukuri dengan sempurna, dan tentunya kita ingin selalu memperbanyak curahkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman. Dan tentunya saya ingin mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada tim Ziko yang mengadakan webinar hari ini, webinar kita kali ini. Insya Allah setiap 2 pekan ya, semoga memudahkan diskusi dan sharing. Dan tentunya saya juga mengucapkan jazakallahu khairan kehadirannya Pak Sulis sebagai pemateri yang hari ini judulnya tools yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan saya juga ingin mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktunya. Semoga acara ini bermanfaat ya bagi kita. Tentunya yang kita harapkan adalah tidak hanya mendapatkan insight baru atau insight-insight yang bisa didapatkan di webinar ini, tetapi yang paling penting adalah bisa diimplementasi. Apa yang kita diskusikan dan sharing hari ini bisa terimplementasi di perusahaan Bapak Ibu. Bagaimana kami Zada Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen dengan berbasis praktisi ya. Segala hal yang kami sampaikan hari ini tentunya juga kami lakukan dan kami terapkan di perusahaan kami, PT Zada Business Channel atau Zada Consulting. Jadi Zada Consulting ini juga bisnis, sama ya. Kita bisnis jasa konsultan manajemen. Ya kalau Bapak Ibu mungkin sini ada bisnis Pak Guntur nih ya, Pertamina nih belakang ini ya. Bisnisnya ini dari Pertaminanya atau partnernya, ini mitranya. Pak Suhartanto yang hadir ini ya, Umuri bisnisnya furniture ya, dan Yayasan Cahaya Islam ini, Pak Pondok Pesantren. Ya, dan tentunya ada tim konsultan ya, Dani, Pak Dias yang telah meluangkan waktunya hari ini. Baik, jadi kami juga perusahaan konsultan manajemen pendamping pengusaha muslim ya, karena pengusaha muslim berarti kita juga tidak ingin sekuler, kita ingin juga di dalam menerapkan strategi aksi dalam bisnis kita juga kita ingin tidak keluar dari atau melanggar syariat, tidak keluar dari jalur syariat. Sehingga di Zada Consulting mempunyai visi menjadi perusahaan konsultan manajemen profesional bertaraf internasional yang mengedepankan syariat, karena banyak sekali kita dapati yang tentunya wajar ya, kalau keilmuan barat yang kita banyak tahu untuk bisnis ini ya, karena mereka bukan orang muslim ya, rata-rata yang mengeluarkan teorinya, maka tidak memperhatikan syariat. Nah, itu wajar. Tapi kalau kita filter dulu, kita perlu berhati-hati ya, meskipun banyak yang mubah, urusan dunia ini semuanya pada dasarnya dibolehkan ya, tetapi ada batasan yang 3 hal ya, dorol, dolim, dan riba yang tidak bisa kita lakukan dalam bisnis kita. Ini tentu perlu banyak kita semua menambah keilmuan fikih muamalah maliyah. Mungkin itu pembukaan dari saya. Tentunya kita mulai awali dengan pertanyaan gitu ya, Sulis ya, supaya ada interaksi ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, pertanyaan pertama ya, untuk bisa kita nanti berdiskusi ya. Kendala apa yang sering dihadapi dalam ya di perusahaan Bapak Ibu maksudnya dalam bertransformasi?
Jadi sebagaimana kita sampaikan ya di webinar sebelumnya, bertransformasi dengan scale up itu berbeda ya. Jadi transformasi ini mencakup scale up, kalau scale up tidak mencakup transformasi. Nah, sehingga pada saat Bapak Ibu melakukan transformasi di perusahaannya, apa sih yang dihadapi, kendalanya yang sering dihadapi gitu. Nah, ini ada apa namanya barcode ya yang bisa di scan, kemudian boleh kita berdiskusi apa sih sering dihadapi Bapak Ibu dalam transformasi bisnisnya. Nah, contoh transformasi mungkin mengubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik ya, dan seterusnya ya, hal-hal yang apa yang ingin kita lakukan perubahan, bertransform. Ya, termasuk omset kita gitu. Kalau scale up lebih cenderung pada omset, tapi kok transformasi ini semua, ya semua ini seperti people-nya, keuangannya, operasionalnya, dan seterusnya. Boleh di-share? Silakan di scan barcode-nya. Kompetennya kurang, SDM-nya kompetennya. Baik, ada lagi. Masya lagi, kendala apa yang sering dihadapi dalam bertransformasi? Bertransformasi ini termasuk scale up. Ya, scale up ini berarti menaikkan omset. QR Salah code-nya bisa satunya. dibantu Zoom Pak itu ya. Kalau diklik itu Oh, boleh, gede. boleh. Ya, ya, ya. Boleh, boleh. Ini ya. Ya, lebih gede. Oke, Lebih mudah siap. di scan. Betul, ya betul. Di scan. QR code-nya di scan, bisa nanti dijawab ya. Modalnya kurang, Masya Allah. Ini sudah berkaitan dengan dua hal ya nih, pilar keuangan dan pilar human capital atau sumber daya manusia. Oke, ada lagi nggak? Masih kurang nih, kurang caranya. Tidak tahu caranya, oh, Masya Allah. Oke, nanti kata-kata yang banyak nih akan lebih besar ya. Ini banyak yang kata-kata kurang, kurang kompeten SDM-nya, kurang modalnya. Ini tidak tahu caranya. Jadi, transformasi ini sekali lagi saya ulangi, transformasi ini mencakup scale up, sedangkan scale up biasanya tidak mencakup transfer. Scale up cenderung hanya pada omset, tapi kalau transformasi ini di semua hal. Ya, karena sebenarnya bisnis ini harus transformasi. Kenapa? Karena kalau urusan menaikkan omset itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan penjualan dan pemasaran. Itu yang berkaitan langsung, betul. Tapi yang tidak langsung, sebagaimana disampaikan tadi ya, kurang kompeten SDM. Nah, SDM ini kan bagiannya banyak ya. Ada bagian gudang, ada bagian produksi, yang di luar penjualan dan pemasaran ya. Ada bagian SDM, ya, legal, ada bagian keuangan, ya, ada seterusnya. Nah, itu yang hal-hal yang tidak berkaitan secara langsung. Ya, tapi berkaitan ya, tidak secara langsung ya, Pak. Itu ya. Nah, itu yang dikatakan bertransformasi berarti semua lini ya, kita transformkan. Maka transformasi ini mencakup scale up, sedangkan scale up mencakup transformasi. Oke, ini sudah cukup banyak nih. Support, kurang komitmen. Pimpinannya kurang support ya. Tidak support, ini sudah mulai banyak kata-kata tidak, kurang ya. Pimpinannya kurang support. Manajemennya nggak komitmen ya. Masya Allah. Nggak penting ya, memang betul. Komitmen dan support penting banget. Support dalam segala hal ya. Support alat kerja, support training ya. Kalau nggak kompeten, apa dong solusi dari manajemen? Ya gitu ya. Sehingga manajemen juga harus support, tidak berdiam diri. Oke, Masya Allah. Saya kira cukup lah ya. Kita diskusikan ya Pak Sulis. Coba kita diskusikan. Oke. Ada tadi jawabannya Pak. Oke, mungkin ada yang mau share nih. Ya, perihal-perihal tadi ya. Bisa diceritakan ya, ada Pak Guntur, ada Pak Wahyu, ada Pak Suhartanto, ada Bu Muri, ada Bu Variana, ada Pak Yuda Pratama. Silahkan, kalau mau share bisa angkat tangan, buka mic-nya. Kalau yang ibu-ibu boleh mic-nya saja ya, tidak perlu videonya. Kalau yang mau sharing boleh, silakan. Kendala-kendala tadi nih, yang kurang modal, nggak kompeten, manajemen nggak support, pimpinan nggak komitmen ya. Atau mau cerita keberhasilan transformasinya mungkin Pak Idul ya. Boleh. Nggak ada kendala tapi sudah pernah Nah, berhasil. Insya Allah Masya sharing di Allah, sini. yang itu jadi inspirasi di sini ini. Boleh, betul Pak Sulis. Insya Allah, ya. Boleh untuk cerita keberhasilannya nih, Pak Ido, aku sampai 10 menit. Ya, Pak Dias. tertarik sama yang kurang modal ini. Kalau boleh diceritakan bagaimana tuh kalau kurang modalnya. Siapa tahu kita punya solusinya buat modal ya Pak Ido. Oh iya, Masya Allah. Betul, kita ada solusinya juga, ada mitra strategis kita ya. Syariah Swiss Property Urut RI, bisa modalin sampai 10 miliar. Ya, bisa juga kita cek finansial check up, bisa jadi solusinya juga
tidak harus memasukkan modal investor juga bisa sih sebenarnya. Kita punya solusi itu, monggo. Silakan boleh deh cerita. Kurang modalnya seperti apa gitu. Berapa? Ya, itu apa ya gitu ya. Ya, makasih Pak Dias. Nah, ini ada baru masuk nih Pak Fajri Harisnanda. Pertanyaannya tadi, kendala apa yang sering dihadapi dalam bertransformasi? Atau kalau mau sharing ya keberhasilan juga boleh. Tapi ini hadir semua ya. Coba jempolnya dulu lah ya. Jangan-jangan Oh iya, betul betul. Jempol dulu, jempol nggak dulu. ada yang kameranya nggak ada yang hidup nih saya kan kecuali tim Ziko nih. Jempolnya dulu lah. Wah, Iya, betul. ini. Iya. Oke Pak, saya mau sharing Pak. Nah, silakan. Nah, ini Pak itu, Wah, siapa siapa itu? nih? Pak Guntur. Pak Guntur. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamera saya lagi rusak ini, jadi voice aja ya. Ya, nggak apa-apa ya, Pak Guntur. Oke. Makasih. Ya, Selamat. oke Pak. Jadi gini, kalau selama yang saya alami ya beberapa kali menghadapi khususnya ini tim ya, tim untuk bersama bertransformasi dari yang sebelumnya punya citra yang nggak bagus gitu lah. Terus kita mau berubah dari bahkan ini berubahnya sampai berubah nama perusahaan gitu ya. Dari Oh, perusahaan karena citranya sudah jelek terus dia berubah menjadi perusahaan B namanya. Nah, ini untuk bertransformasi ini biasanya kru ataupun tim ini masih pola pikirnya nih masih ngikut yang lama gitu loh Pak. Jadi apa ya? Kita kayaknya butuh effort lebih untuk menyadarkan mereka bahwa kita mulai start sekarang ini sudah berubah perusahaan, berubah apa ya? At least ada beberapa lini di manajemen juga orang-orangnya sudah berubah. Nah, itu susah ya, susah untuk meyakinkan mereka, membawa mereka untuk ke atmosfer yang baru dengan goal yang baru gitu loh, berubah ke arah yang lebih baik. Nah itu biasanya saya sih temui yang seperti itu Pak gitu ya. Walaupun kadang kebijakan sudah dibacakan, sudah disampaikan gitu kan, tapi ya memang untuk merubah habit tim ini sepertinya butuh effort lebih gitu Pak kalau dari saya pengalamannya. Masya Makasih Allah. Pak. Bisnisnya apa ya, Pak Guntur? Ya ini masih terkait masih di servis jasa servis peralatan dan manpower juga gitu Pak. Oh, oke. Allah. Sudah berapa tahun? Ya sudah lama Pak, udah puluhan tahun lah. Oh, Masya Allah. Terus akhirnya berhasil nggak Pak untuk merubah behavior? Nah ini cerita menarik juga nih. Saya mencoba engage dengan tim itu sampai dengan 8 bulan. Ya, 8 bulan ada semacam ada semacam evaluasi selama 8 bulan. Ada semacam peringkat gitu Pak. Peringkat. Jadi ada 73 tim gitu kan. Yang sebelumnya ini peringkat 70 dari 73. Setelah 8 bulan akhirnya bisa mencapai peringkat 3 dari 73 gitu. Tapi menurut saya itu terlalu lama juga ya, 8 bulan, hampir 9 bulan gitu ya. Nah, itu dia Pak. Akhirnya saya bisa simpulkan bahwa ternyata memang butuh effortnya itu di pendekatan terhadap tim yang ada gitu. Apa pendekatan Itu itu? Pak. Ya, pendekatannya ya secara leadership yang pasti Pak. Secara leadership ya nggak bisa kita pakai cara lama. Kalau cara lama dulu kan masih kata-kata yang kasar ya kan, kata-kata omongan bahasa binatang itu keluar semua. Nah, saya coba engage mereka dengan cara-cara yang lebih bersahabat lah gitu. Nah, ternyata ya ini saya nggak sendiri sih, memang dengan beberapa tim yang ada. Nah, kita coba komit. Ya, tapi memang itulah yang saya rasakan habit mereka yang lama itu kadang masih susah untuk dihilangkan gitu. Contohnya Pak? Ya penggunaan peralatan APD lah, contoh simpelnya kesadaran penggunaan APD gitu kan.
Kemudian apa namanya kayak 5R yang resik, rapi, ringkas segala macam itu kan, itu ya intinya kesadaran lah, kesadaran terhadap apa namanya hal-hal yang bagus masih kurang dekat lah ke mereka Hmm. itu gitu Masya. Pak. Padahal trennya udah cukup ya. Trainingnya kalau menurut saya ya sudah ada, sudah cukup lah, bahkan berulang-ulang diingatkan gitu ya. Cuman kalau menurut saya itu waktu lama, sampai 8-9 bulan itu lama. Ya gitulah Pak, sharingnya dari saya Pak. Baik Pak Mungkin Guntur, bisa Masya Allah. diambil garis benang merahnya di mana gitu. Betul, Nanti. Masya Allah. Ya berarti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Guntur atas sharingnya, Masya Allah. Jadi merubah behavior ya, transformasi tim, bahkan sampai ganti perusahaan, apa nama perusahaan ya, untuk mengingatkan apa namanya, traumatik mungkin ya. Dan alhamdulillah dengan berubah perilaku ya, yang lebih Islami kalau menurut saya ini ya, lebih Islami karena kita Islam nggak mungkin lah menggunakan kata-kata kotor gitu ya, lebih Islami dan lebih memanusiakan. Ya akhirnya alhamdulillah Pak Guntur berhasil nih, yang mau mentransform people di dalam organisasi. Dan itulah uh, keuntungannya ya, kelebihannya pada saat kita mengedepankan syariat Allah Ta'ala ya, dan mempelajari hal itu. Dan tentang people leadership ini sangat-sangat sudah dicontohkan sempurna dan paripurna oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah dicontohkan. Ya kita kalau di leadership itu ya nggak ada contoh-contoh lain selain dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya karena mereka sempurna sudah dan terbukti sudah menguasai 2/3 dunia. Ya nggak ada lagi contoh yang lain yang dengan adil dan makmur. Ya kalau contoh-contoh dari non-Muslim mereka masih melakukan kedoliman. Ya tapi kalau dari Islam tidak ada kedoliman. Ya sehingga itu perlu kita contoh dan itu apa berhasilnya nyata ya, keberhasilan nyata. 2/3 dunia pernah kita kuasai. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Guntur. Masih ada waktu nih, Pak. Siapa ini tadi Masih ada waktu sharing nggak? Sampai jam berapa? Masih. Masih ya, silakan. Kalau ada yang mau sharing nih tentang kendala transfer atau keberhasilan seperti Pak Guntur nih, Masya Allah ya, berhasil mentransform hal yang sudah puluhan tahun ya, dirubah, akhirnya berhasil dalam waktu 8 bulan. 8 bulan cepat Pak. Behaviornya puluhan tahun nih, berubahnya 8 bulan ya. Kalau secara teori kan ingin membuat sesuatu itu dengan waktu yang sama ya, secara penelitian. Tapi jika ada apa perubahan tadi dengan cara ekstrim ya, perubahan cara memimpin dan seterusnya, akhirnya alhamdulillah lebih cepat. Allah mudahkan. Oke, ada yang mau share lagi nih, ada yang baru hadir tadi, Ibu Kanza Az-Zahra, ini Ibu Mirza apa Pak Mirza nih ya? Ibu Mirza atau Pak Mirza, Mas Firas nih yang kalau mau sharing tentang kendala transformasi yang sering dihadapi apa atau keberhasilan seperti Pak Guntur tadi sharing. Silakan, masih ada waktu. Tadi ada kurang modal, ya. Ada yang manajemennya nggak komitmen, pemimpinnya apa tadi juga. Ini juga kurang ya. Terus apa yang sudah dilakukan nih kira-kira sama Bapak? Masih ditahan dulu kayaknya Pak itu. Oke, masih ditahan dulu. Kita lanjut ini berarti ya. Pak Sri saja ya. Izin menyimak dan memahami. Masya Allah. Masya Allah. Ini oh, ketikannya nggak di ini ya, nggak dibuka ke anu. Bisa meeting group saja. Oh, Ini bisnisnya apa aja nih? oh iya, sudah. Sudah saya open. Oke. Pak Sortanto, Bu Variana ini bisnisnya apa aja? Boleh diketik deh di kolom komentar nih. Di kolom chat, sorry kok, kolom komentar. Emang Instagram ya. Kolom chat boleh diketik satu-satu nama, daerah mana, terus bisnisnya apa ya. Biar saling kenal nih. Boleh yuk, dimulai. Nama di kolom chat ya, di chat ya. Nama, kota mana, bisnisnya apa. Soalnya baru-baru nih pesertanya nih ya. Yang belumnya nggak baru, Mas Mira, Bu Miras. Muri ya. Pak Jadi Wahyu ya, itu Pak saya Wahyu juga bisa. ikut di Oh Pak Wahyu ya, ya Pak ya. Wahyu kemarin juga ada. Udah sharing juga kayaknya Pak Wahyu kemarin. Boleh diketik Bapak Ibu sembari kita interaksi ya.
biar tahu memang betul hadir, nggak cuma akunnya aja. Oke, silakan diketik di kolom chat. Pak Guntur tadi, Pak Fajri Palembang Properti ya. Pak Guntur tadi apa Pak? Di mana kotanya ini? Pak Wahyu kota di mana? Yayasan Cahaya Islam itu apa? Pondok pesantren kah? Organisasinya? Apa tuh? Ziyadah tuh, tapi dia lagi ada Zoom meeting. Tapi bukan tentang kita, tentang sekolah. Udah ada mau dengarkan dah. Pak Muhammad Mirza, yang sana. Susu kambing sapera. Masya Allah, susu kambing sapera. Kambing sapera itu apa ya? Kambing impor ya. Salah. Oh, iya, iya, iya. Masalah mengelola dana investor yang tepat. Ditambah masalahnya ini, Masya Allah. Mengelola dana investor dengan tepat. Berarti ada investor ya? Oke, bukan Za tadi. Dari kota mana, Bu? Bisnisnya apa? Bu Variana, kota Batu. Batu ini. Wah, satu kota sama Pak Alfian berarti. Pak Alfian kenal kan ini Pak Wahyu? Nggak ada suaranya, Pak. Pak Alfian. Pak Suartanto, belum ngetik ya? Dari mana, Pak? Bisnisnya apa nih? Bukan Za. Masih pada malu-malu kan? Oh, Bu Variana nih. Dari Blitar. Oh, Masya Allah. Dekat sini nih, Jawa Timur nih. Wah, Masya Allah. Minimarket dan wah, ini masih banyak peluang nih minimarket nih. Pasalnya besar nih. 182 triliun ya tahun 2023. Ya, pasar minimarket pemenangnya Indomaret, Alfamart dan satu dari Muslim. Alhamdulillah Basmalah nih. Semoga minimarketnya Bu Variana jadi brand kedua yang Islam nih ya. Yang sekarang Basmalah yang dari Islam nih banyak 161 gerai ya. Omsetnya sudah berapa itu? 200 miliaran mungkin setahun. Tapi pasarnya masih 182 triliun. Masih terbuka besar. Amin. Ya, amin. Merek minimarket Pambayun ya. Pambayun Retail Group. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke. Perlu ada yang Muslim satu lagi brandnya yang. Nah, kalau Indomaret Alfamart kan sudah tuh dua brand nasional. Yang Muslim baru Basmalah. Basmalah harus ditemenin supaya pasarnya penuh dengan Muslim. Terima kasih Bu Variana. Sebenarnya Bu Kanza nih belum nulis nih. Pak Guntur sudah. Pak Suartanto belum nulis ya. Pak Suartanto hadir Pak. Amin, amin, amin. Variana. Bismillah ya. Semoga Allah mudahkan kita semua urusan kita kaum muslimin. Amin. Oke, sambil nunggu ngetik lah. Nanti semakin malam ya. Saya persilakan deh Pak Sulis ya. Nanti bukan Za sama Pak Suwanto silakan. Baik, saya silakan langsung ke Pak Sulisto. Betul Pak. Baik. Jazakallahu khair Pak. Bismillah. Alhamdulillah lihat dan kasiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alhamdulillah ketemu lagi Masya Allah ya. Ini sudah pertemuan keempat ya seri Transform Roadmap ya Pak itu ya dari Zeta Consulting. Kita mulai itu bulan Mei ya, Mei lalu lanjut Juni dan sudah masuk di bulan masih tetap dalam rangkaian Transform Roadmap. Nah, iya, ada hal yang menarik yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar yang saya kutip ya dari Fathul Bari. Siapa yang tersibukkan dengan yang wajib dari yang sunnah, dialah orang yang patut diberi uzur. Sedangkan siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah orang-orang yang benar-benar tertipu. Ya, Masya Allah ya. Mengambil dari bab keutamaan, mengutamakan yang mana dibanding yang mana. Insya Allah malam hari ini sampai dengan jam 9 nanti bersama saya, Sulistyo Hadi, sebagai Head of People and Programs. Alhamdulillah kali ini diberikan kesempatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu semua ya, insya Allah. Saya mohon izin memulai materi hari ini. Insya Allah ini masih tetap dengan format diskusi seperti tadi. Formatnya diskusi ya, bukan kelas yang apa tadi ya, nyimak belajar. Ini kita diskusi Pak, sama-sama belajar. Baik, saya izin berkenalan dulu. Bismillah ya. Ya, sudah terlihat ya Pak itu. Sudah Pak. Mas Aji, baik, Alhamdulillah. Nama saya Sulistyo Hadi Nugroho, sebagai Head of People and Program, sekaligus co-founder di Ziyadah Consulting ya, atau PT Ziyadah Bisnis Internasional. Kami adalah perusahaan konsultan manajemen yang berbasis di Kota Malang. Ya, tapi insya Allah ini adalah kami saat ini sudah mulai ada partner kami, associate consultant yang ada di
Jakarta juga Pak Tias, Pak Dani, jazakallah khairan. Nah, oke, sekilas tentang background saya, memang dulunya sebelumnya adalah di engineering ya, jadi ini sering sekali dapat pertanyaan nih. Dulunya orang lapangan, Pak Guntur juga lapangan saya melihat ya, Pak Guntur ya, well intervention betul ya. Dari lapangan lalu pindah ke development dan growth gitu ya. Ini ada perjalanan yang memang bertransisi sehingga alhamdulillah atas izin Allah tentunya banyak belajar. Ya. Salah satunya adalah dengan bertemu dengan Bapak Ibu semua. Banyak sekali insight-insight yang menemani saya berproses dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Baik, ada pengalaman kerja sebelumnya ya di perusahaan juga di Indonesia, di Timur Tengah, dan terakhir di Afrika. Dan 2 tahun ini bersama Pak Ido dan Pak Alfian, Pak Dias, Pak Dani, teman-teman ada semua di sini ya, Mas Akbar, Mas Yahya, Mas Irki tadi saya lihat, kita bersama-sama di Ziyadah Consulting. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, ada beberapa kredensial yang alhamdulillah diselesaikan, terutama di yang dominan ada di coaching ya, coaching, design thinking, OKR, ada masuk juga salah satunya di neurodominas. Neurodominas ini untuk terkait personality. Jadi sore tadi ada sedikit diskusi tentang apa sih, bagaimana sih personality itu bisa membantu. Ahlan Pak Mas Ananta. Baik, nah Ziyadah Consulting jika ingin berdiskusi dengan saya bisa melalui WhatsApp nomor tertera 0811 3030 822 atau email di sulistyo@ziyadah.co.id, atau juga tentu saja kami mengundang ya Bapak Ibu semua yang belum terhubung di Instagram, di LinkedIn, Facebook, YouTube, atau official website dari Ziyadah Consulting. Salah satu boleh, dua boleh, semuanya Masya Allah, Alhamdulillah. Kami berterima kasih ya, ini salah satu bagian dari ukhuwah gitu kan. Nggak terhubung di sosial media terus kenalnya seperti apa gitu ya. Jadi terhubung dulu, nanti kalau sudah terhubung baru kita insya Allah bisa berinteraksi di sana. Baik, kita lanjutkan nih malam hari ini. Kita mau membahas tentang di pertemuan sebelumnya itu topik-topik yang dibahas adalah tentang tujuan perusahaan. Mau kemana sih perusahaan ini? Gitu ya. Tujuannya apa? Apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin dituju? Tahun ini mau kemana? Tahun depan mau mencapai apa? Tadi sudah dibahas nih, Masya Allah ya, sudah dibahas dengan Pak Idu tadi. Kendala-kendalanya apa sih? Maka kelanjutannya adalah tentang tools. Ini ada banyak sekali tools ya. Nah, ini adalah tools-tools yang digunakan di Ziyadah Consulting. Salah satunya bisnis, fase bisnis itu harus diukur dulu. Bisnis maturity level, Zicofact ini yang terbaru tentang finance, ada SWOT analisis juga kita pakai, kemudian ada project roadmap, ada tools-tools yang berada yang digunakan di masing-masing pilar manajemen. Keuangan juga ada laporan keuangan. Di marketing juga ada Pak Dias membawakan tentang analisis, landscape analisis. Nah, toolsnya itu banyak sekali, masing-masing tools itu banyak sekali. Dan itu semua tools yang bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu untuk bertransformasi. Gitu ya. Transformasi itu yang dibutuhkan ada 3 ya kalau secara mendasar ya. Ini yang 3 ini saya tertarik sekali dengan dari salah satu yayasan. Ini bagus sekali nih. Untuk bertransformasi itu yang dibutuhkan selain yang pertama adalah mindset. Yang kedua skill set. Itu ya, tadi kompetensi tadi ada apa itu ya tentang kompetensi. Nah, yang ketiga adalah tool set. Mindset, skill set, tool set. Nah, cakep sekali ini saya lihat gitu ya. Nah, ini tentang tools. Selain kemampuan dan selain mindset, selain semangat juga perlu didukung dengan adanya tools-tools yang tentunya tepat. Gitu ya. Nah, malam ini kita membahas tentang tools. Malam ini hanya satu tools. Maka yang tools bisnis fast, bisnis Zicofact, SWOT analisis itu insya Allah akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nggak selesai kalau semua itu dibahas 1 bulan. Ya, insya Allah akan terus dibahas. Nah, saya ingin sedikit memberikan gambaran.
misalnya kita memiliki satu perusahaan. Saya yakin banyak pengusaha yang kalau ditanya goals-nya apa tahun 2024 ini, yang disebutin nggak hanya satu goals, bisa dua, tiga. Contohnya apa, Pak Dias? Pemasaran wilayah Jawa gitu ya Pak Dias ya, salah satunya. Pemasaran, jangkauan. Kemudian kalau ditanya omset naik 200%. Nanti yang operasional, semua tujuan-tujuan tadi. Jangkauan, pemasaran, omset pasti. Semua tujuan itu banyak sekali disebutkan. Gitu ya. Nah, dari banyaknya goals ini, mana yang mau didulukan? Kan gitu. Tentu saja sumber daya kita itu sehebat-hebatnya perusahaan, sumber dayanya pasti terbatas jika dibandingkan dengan goals yang ada. Pada dasarnya manusia itu kan ingin semuanya dicapai ya. Ingin semuanya, sebanyak-banyaknya ingin dicapai. Secepat-cepatnya. Kalau bisa besok sudah omsetnya naik 2 kali lipat. Mau ikut webinarnya Ziko hari Jumat, hari Senin besok omset sudah naik 2 kali lipat gitu. Jadi banyak keinginan, banyak yang ingin dituju dengan waktu yang cepat. Baik. Nah, saya hubungkan dengan yang saya sampaikan tadi tentang memilih mana yang lebih utama. Nah, kalau kita hubungkan dengan banyaknya tujuan ini, ada satu tool yang akan kita bahas malam hari ini. Apa itu? Yakni dia adalah bagaimana kita bisa memilih, memprioritaskan tujuan-tujuan yang dianggap paling penting. Tujuan-tujuan yang dianggap paling penting. Tetap semuanya akan kita usahakan, kita ikhtiarkan untuk dicapai. Tetap semuanya akan diusahakan. Tapi kita akan pilih dari semua yang diinginkan tadi, mana yang diutamakan, mana yang didulukan. Dan tools itu adalah OKR, Objective and Key Result. Apakah ada yang sudah pakai tools ini? Boleh raise hand atau jempolnya dikasih atau tulis di chat box. Anda sudah ya? Apakah ada yang sudah memakai tools ini? Yang dari Ziko jangan raise hand ya. Yang selain Ziko, Pak Dia sudah pakai. Yang selain, silakan. Siapa yang sudah pakai tools OKR? Saya mau buka chat box mana ya? Ada yang sudah pakai tools OKR? Sudah? Belum ada? Mas Hananta sudah pakai OKR juga sepertinya ya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya belum ada yang pakai tools, pakai OKR, KR. Siapa yang pernah dengar tentang OKR? Pernah dengar, wis? Silakan. Wah, ini malu-malu ini, saya yakin ada ini. OKR ini tools yang sangat sudah dikenal banyak. Nah, ini menahan diri, menahan ilmu. Mas Wiras, pakai OKR sudah belum, Mas Wiras? Sudah, yuk sharing. Pengalamannya gimana pakai OKR, Mas Wiras? Mau sharing? Gimana pengalamannya memakai OKR? Terarah dan syukur. Iya, terarah dan syukur. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, OKR ini sudah banyak digunakan. Sudah banyak perusahaan, baik yang besar, enterprise, perusahaan menengah, perusahaan kecil yang banyak ya, digunakan. Dan saya yakin memang informasinya sudah banyak tertulis ya, dicari di mana-mana ya. Di Google pun mudah mencari informasi tentang OKR. Nah, kenapa OKR menjadi tools yang salah satunya adalah dipilih, gitu ya. Salah satunya yang dipilih. Nah, ini akan kita bahas malam hari ini. Sedikit sejarah tentang OKR. Apakah mirip dengan, sebentar ada pertanyaan. Apakah mirip dengan 4DX? Mirip dengan 4DX. 4DX, KPI, saya sebutkan juga jadinya ya. KPI itu performance management. Sebetulnya gitu ya, fungsinya performance management. Dia mirip sedikit. Ada kalau di 4DX kan widely important goals. Gitu ya, ada di sana. Objektif kalau di OKR. Istilahnya objektif. Kemudian ada lag measure dan lead measure. Kalau di UKR adalah key result, gitu ya. Nah, ini cara pakainya saja yang berbeda. Itu ya, insya Allah kita lanjutkan ya. Taib, sejarah UKR. Jadi sebenarnya gini, UKR itu yang paling sering diceritakan adalah tentang Google, gitu ya. Dan yang kedua adalah tentang Intel microchips ya, microchips. Saya sempat salah membayangkan ya kan di visualisasi Intel ini Bill Gates ya, ternyata Bill Gates bukan ya, Microsoft ya. Nah,
Diawali dari tahun 1954 ya. Itu ada namanya ini sering sekali dikatakan disebut sebagai bapaknya manajemen gitu ya, Peter Drucker. Peter framework namanya Management by Objective, MBO, Management by Objective. Nah, lalu ada yang lain yaitu CEO-nya Intel, namanya Andy Grove. Andy Grove itu sekitar tahun 70-an memodifikasi MBO tadi, Management by Objective tadi menjadi awal mula dari OKR, Objective and Key Result. Karena yang ditambahkan adalah Key Result-nya, ukurannya. Nah, ada satu event yang menyebutnya event ya, atau operasi yang ini yang banyak diceritakan adalah saat tahun 1970 di mana Intel waktu itu microchipnya serinya 8086. Ini udah jadul ya, tahun 70 belum lahir saya bahkan ya. Dikalahkan oleh Motorola. Motorola seri 68000. Seingat saya itu ya. Nah, kemunculan Motorola ini mengalahkan Intel. Sehingga apa? Intel berusaha bagaimana caranya bisa memenangkan pasar, bisa mengalahkan Motorola. Nah, inilah cikal bakal awal mula. Sehingga untuk berusaha untuk memenangkan ini, Andy Grove tadi memanggil seorang ahli yang bernama John Dewey. Nah, inilah yang ahlinya di UKR tadi ya. Bahkan ada statement ya yang dibuat oleh Intel ya. We have to kill Motorola. Ini serem banget. We have to kill Motorola. Itu ya, sehingga ini menjadi objektif. Oke, nah bagaimana? Saya langsung ya. Kita belajar tentang toolsnya, bukan tentang ceritanya sejarahnya. Kayak nanti silakan dipelajari lagi di website atau di sumber-sumber yang lain. Nah, jadi bagaimana UKR ini bisa membantu pencapaian goals lebih efektif. Goals itu bisa dianggap sebagai sebuah tujuan yang besar. Ada tujuan 10 tahun, goal 10 tahun, ada goals 5 tahun, ada goals 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Itu kan goals besar. Ya. Seringkali goals-goals besar ini yang dihadapi oleh teman-teman eksekutor di floor, di operasional, di sana ada potong, ada gap, ada missing gap di sana. Goals-nya tahun depan mau menguasai pasar. Itu goals, statement-nya sudah clear, tertulis. Tapi teman-teman saat mengeksekusi yang di operasional terutama, ini kita dengan cara apa mencapai itu? Ada yang terpotong di sana. Karena jarak antara goals yang besar tadi tidak sampai turun pada eksekusi. Tidak turun menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, langkah-langkah konkret. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana OKR bisa membantu dia menjadi lebih mudah memecahkan, menguraikan ya goals-goals yang tahunan tadi menjadi lebih kecil. Karena di sana salah satu poin yang menjadikan OKR ini simpel adalah yang pertama objektifnya dipecahkan ya dari tahunan menjadi per kuartal. Jadi selama 3 bulan saja dicapai, tidak 1 tahun. Pecahkan dulu objektif. OKR ada 2 bagian ya, objektif dan key result. Objektif adalah tujuan apa yang ingin dicapai, ya, tujuan apa yang ingin dicapai dalam 1 kuartal. 1 kuartal ini adalah bagian dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Dia adalah bagian dari goals dalam 1 tahun. Goals 1 tahun adalah bagian dari goals jangka menengah dan jangka panjang perusahaan. Jadi dalam perjalanan kita tadi ya, yang gambar peta jalan tadi, untuk mencapai goals setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kita mulai yang paling dekat dulu. Apa sih yang ingin dicapai di kuartal 3 ini? Kuartal 3 tahun 2024 ini. Kalau sudah tercapai, selesai kuartal 3, kita lari ke kuartal berikutnya. Kuartal 4, apa yang akan kita capai? Objektif.
Gitu ya. Apa beda goals dan objektif? Apa beda goals dan objektif? Nah, analogi yang sering saya gunakan adalah bayangkan sebuah tangga. Tangga. Tangga itu ada anak tangga. Goals adalah dari lantai kita berada berdiri sampai yang paling tinggi, anak tangga paling atas itu adalah goals. Gitu ya. Dan objektif adalah anak tangga, sehingga kita satu persatu selesaikan satu anak tangga. Objektif pertama. Selesai, naik ke anak tangga kedua. Itu adalah objektif berikutnya. Selesai dan berikutnya, sehingga kita saat menyelesaikan semua objektif itu, maka kita sudah menyelesaikan goals, sudah mencapai goals. Nah, inilah ya objektif. Objektif adalah bagian dari goals. Kalau goals itu besar, maka objektif itu berarti lebih kecil, dan yang sering digunakan adalah SMART goals. Berarti istilah SMART goals itu bukan di goals kalau dalam yang kita bahas saat ini. Justru SMART goals itu ada di objektif. Saya coba pakai pointer. Iya. Jadi goals tadi, nah ini lebih enak. Goals tadi adalah goals besar, maka dipecahkan tujuan akhir ya, tujuan besar, maka dipecahkan menjadi anak tangga, 1, 2, 3, 4. Ini objektif. Kemudian, tadi itu kendala yang sering dihadapi. Goals itu kapan kita capainya? Maka yang dibutuhkan adalah key result. Ukuran apa yang menunjukkan bahwa goals kita sudah tercapai, objektif kita sudah tercapai? Ukurannya apa? Saya ingin turun berat badan. Ukurannya apa? Itu ya. Kalau itu mungkin topik yang sensitif, berat badan, mungkin saya ingin meningkatkan, ini perusahaan ya, ini bukan tentang personal, saya ganti contohnya. Afwan. Saya ingin meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Saya ingin meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Ukurannya apa? Pertumbuhannya yang seperti apa? Maka itulah yang dimasukkan dalam key result. Ukuran 1, ukuran 2, ukuran 3. Contohnya apa kalau pertumbuhan perusahaan? Ayo kita diskusi ini. Contohnya apa? Pertumbuhan perusahaan itu ukurannya apa? Dikatakan bahwa perusahaan saya sudah bertumbuh. Silakan Bu Kanza, Pak Guntur, apa sih yang bisa menjadi contoh bahwa ukuran dari objektif itu sudah tercapai? Ukurannya apa? Kalau pertumbuhan perusahaan, kita case-nya adalah pertumbuhan perusahaan, kira-kira ukurannya apa? Omset bertambah, buka cabang baru, karyawan bertambah, omset. Betul ya, itu bagus. Jadi ada lebih spesifik, gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau dikatakan ukuran, berarti di sana harus ada apa sih yang menunjukkan ukuran? Angka, betul sekali Mas Irgi. Nomor sandal, ukuran sandalnya berapa Mas Irgi? Dapat sandal lagi. Oh, langsung cepat ngetik nomor sandal. Ya, jadi harus ada angka. Sebagaimana manajemen itu apa yang bisa dikelola. Manajemen mengelola. Apa yang bisa dikelola adalah sesuatu yang diukur. Kalau nggak bisa diukur, gimana mengelolanya? Yang bisa dikelola adalah yang diukur. Ukuran di sini harus ada angka. Angka yang menunjukkan saat dia sudah kita capai, maka objektif sudah kita dapatkan. Jadi contohnya gimana nih? Contohnya apa? Pertumbuhan perusahaan. Key result-nya apa? Ukurannya. Ayo ditambahkan berarti. Scoreboard. Buka cabang Sidoarjo. Berarti angkanya gimana Pak Habibie? Sidoarjo. Angkanya nih. Angka ini sekarang. Apa contoh? Apa yang menunjukkan ukuran bahwa objektif tujuan sudah dicapai? Di sana harus ada gimana ini? Kalau omset berarti angkanya gimana? Kalau cabang berarti gimana angkanya? Berapa angkanya? Tambahkan. Yuk, ditambahkan tadi yang sudah nulis di chat box ya, Pak Guntur, buka cabang baru. Berapa cabang? 2 cabang, 3 cabang. Kalau omsetnya berapa omsetnya? Profit berapa profitnya? Gitu ya. Silakan tulis di chat box. Ini sambil kita mempraktekkan ya, nulis membuat key result-nya seperti apa. Nah,
Saya ambil contoh dari Intel tadi. Ini adalah OKR yang dibuat oleh Intel tahun 1970. Iya, Pak Fajri ya, profit meningkat 35%. Nah, ini masalah ya. 35% adalah angkanya. Gitu ya. Jadi, kalau sudah tercapai profit 30% dibanding tahun sebelumnya dengan pembandingan tahun sebelumnya, maka pertumbuhan sudah tercapai. Objektif itu sudah tercapai. Jadi kalau 30 sudah capai belum? Belum. Ya. Karena angkanya, measure-nya, key result-nya adalah 35%. Ya, ini adalah contoh yang dibuat oleh Intel. Supaya dia menandingi Motorola tadi, ya, maka mereka menentukan objektifnya apa? Menetapkan chipset, microchip tadi, mikroprosesor seri 8086 sebagai mikroprosesor kinerja tertinggi. Tertinggi. Ukurannya apa? Ada 5 benchmark. Kemudian seluruh family produk dikemas ulang. Nah, ini ukuran. Berarti kalau belum ada 5, maka ya belum tercapai ini objektif. Jadi ukuran bahwa objektif saya di kuartal 3 ini tercapai saat sudah 5 benchmark sudah selesai, sudah diluncurkan, seluruh family product itu sudah dikemas ulang. Berarti kalau itu belum selesai, maka objektif berarti belum terpenuhi. Nah, sederhana sekali seperti itu. Objektifnya apa? Ukurannya, ukurannya apa saja. Nah, ini ya. Jadi, apa sih yang menyebabkan OKR itu menjadi pilihan ya? Pilihan. Sebenarnya di sana ada 4DX juga. Menjadi pilihan yang bisa digunakan bagi Bapak Ibu para pengusaha muslim. Ini bahkan mikro pun bisa menggunakan ini. Yang pertama ya karena kemudahannya. Mudah makanya. Tentukan objektifnya apa, kemudian ukurannya, key result. Sudah itu aja. Itu ya. Jadi ditentukan 2 saja. Objektifnya apa, key result-nya apa. Itu dulu. Kemudian yang kedua, dengan contohnya yang ada ini. Ya. Sehingga kita semua menjadi lebih fokus. Anggap saja tadi ada 9 tujuan perusahaan. 9 tujuan perusahaan. Anggap saja Intel ya. Intel ini selain mengalahkan Motorola, mereka juga ingin berusaha menjual, menjual dan sebagainya. Mereka punya 9. Tapi dengan adanya satu tujuan besar, ingin mengalahkan Motorola, maka semua lini, semua bagian dari Intel fokusnya adalah untuk apa? Untuk memenangkan persaingan untuk apa tadi ya? Kill Motorola. Semuanya fokusnya satu, melawan Motorola. Dengan istilah apa? Objektifnya lihat ya. Bagaimana caranya agar seri 8086 ini menjadi mikroprosesor yang memiliki kinerja tertinggi, mengalahkan Motorola tadi. Semuanya akan menjadi fokus ke sana. Meskipun yang lain tetap dijalankan, bisnis as usual-nya jalan. Ya. Semuanya seperti itu. Bayangkan jika yang dirubah adalah ya, ini perusahaan ya, kita ingin meningkatkan penjualan, ingin meningkatkan penjualan. Maka semuanya akan melihat bahwa kuartal 3 ini perusahaan ingin meningkatkan penjualan. Semuanya akan melihat itu. Dan itulah yang menjadi prioritas. Fokusnya ke sana. Ya. Jadi kemudahan, simple, objektif, key result, kemudian fokus, ya, fokus, semuanya melihat ke sini, dan juga menuntut komitmen di sini. Komitmennya akan lebih tinggi, karena dengan di OKR itu ada daily activity, ada alignment ya. Kemudian ada juga weekly review, weekly check up namanya, weekly check up. Jadi setiap pekan itu harus ketemu, membahas tentang gimana kerja kita, gimana progres kita, progres dari inisiatif dan kirisal kita, capaiannya sedang ada di mana, sudah tercapai atau belum, seberapa jauh gap. Jadi intensitas untuk membahas ini lebih sering, sehingga meningkatkan komitmen. Nah, yang ketiga adalah ini juga yang menarik, dan ini beda antara terutama yang mendasar adalah KPI dengan OKR. Yaitu apa? Yaitu tingkat kooperatifnya lebih tinggi. Tingkat keterlibatan karyawan itu, semua staf ya, itu lebih tinggi dengan OKR. Apa yang menjadikan dia berbeda? Kalau KPI,
Itu nyusunnya dari atas, dari top to bottom. Jadi dari lini paling tinggi dulu, direksi dulu, manajemen menetapkan KPI. Dari ditetapkan KPI ini, kita akan monitor indikatornya seperti ini, semuanya ikut kerja memonitor indikator. Tapi di OKR berbeda kebalikannya. Top manajemen menetapkan objektifnya, objektif perusahaan ya, objektif perusahaan dengan key result-nya, maka kemudian adalah bottom to top. Semua orang menyusun OKR-nya masing-masing. Semuanya menyusun OKR-nya masing-masing. Lalu nanti ada fase setup, ada fase kemudian disamakan, di align ya, alignment namanya. Diselaraskan, OKR itu bagaimana, apa yang bisa saya bantu, terus begitu, dan terus dimonitor. Jadi ada kebalikan di sini. Bukan hanya eksekusi, ini yang sering kali dibahas ya. Loh, sama KPI juga sama, semuanya punya KPI. Ya, iya punya. Memang punya KPI gitu ya, untuk masing-masing. Tapi yang membuat adalah, kalau OKR, masing-masing membuat OKR. Kalau KPI kan ditentukan, ya ini KPI kita tahun ini. Semuanya berusaha untuk memenuhi indikator itu tadi. Jadi kenapa alasan OKR itu enak digunakan itu ya. Enak digunakan. Bahkan ada tadi kita bahas sedikit ya. Memang ini secara kalau goal setting itu memang di sini dorongannya lebih memotivasi. Baik, sampai di sini kita diskusi dulu nih. Diskusi dulu sampai di sini. Ada yang mau raise question, pertanyaan? Pak Mirza, Pak Yuda, Pak Habibie, belum ada? Lanjut ya. Nah, kita lanjutkan. Apa yang lebih spesifik tentang objektif nih sekarang? Kita bahas tentang objektif, kemudian ada kirisak, gitu ya. Gimana sih menentukan objektif itu? Saya share lagi. Ingat ya, ada SMART goals. Di sana ada syarat SMART goals itu kan spesifik. Objektif itu spesifik. Apa yang mau dikerjakan? Kemudian seperti apa? Kemudian yang kedua apa? SMART. Measure, terukur. Harus measure ada di kiri side. Measure, terukur di sini. Harus ada angkanya. Time bound, realistis ya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan karena ada tools-tools yang ada gitu kan ya. Time bound jelas 3 bulan. Maksimal 3 bulan, 1 kuartal. Nah, ada satu lagi yang menjadi syarat sebuah objektif adalah dia challenge, menantang. Dari 9 goals tadi, dari 9 tujuan-tujuan tadi ya, yang gambar lingkaran-lingkaran tadi, mana yang mau didulukan? Kalau ada wajib dan sunnah, kita dulukan yang wajib. Sunnah dan mubah, kita dulukan yang sunnah. Sama halnya seperti itu, kita mengambil pelajaran dari sana. Mana yang paling tinggi, mana yang paling besar manfaatnya bagi perusahaan. Itu yang kita prioritaskan. Sekarang sedang di fase survive, maka yang didulukan apa? Kalau fase survive, omset, jualan dulu. Kalau sudah jualan aman, baru yang didulukan stabil ya, omsetnya sudah aman, tercapai, lalu stabil. Maka yang berikutnya apa? Bisa jadi objektif yang didulukan adalah mengembangkan timnya, dan seterusnya. Kemudian sistemnya, apa-apa. Jadi objektif itu harus challenge. Selain smart, dia harus challenge. 4C, challenge. Ya. Jadi harus sesuatu yang menantang. Nggak mudah, nggak terlalu mudah. Ya. Terlalu mudah itu contohnya tadi ya, ada di sharing tadi meningkatkan 35% dari tahun sebelumnya, dari Pak Fajri. Misalkan tahun lalu sudah 1M, terus tahun ini objektifnya 1M juga lah, ini kan sudah pernah tercapai. Gregetnya di mana gitu ya? Gregetnya kurang. Ini harus ada tambahan 30%. Itu adalah objektif. Jadi ya ada smart dan termasuk challenge. Kiri saat dia harus menunjukkan angka. Yang kalau angka ini tercapai, maka objektif kita sudah kita tepi. Gitu ya. Jadi memang harus relevan kiri satu. Kalau 5 benchmark ini sudah tercapai, maka ini kita sudah memiliki kinerja tinggi. Kalau omset 35% kita sudah tercapai, profitnya 35% naik,
maka objektif kita sudah tercapai. Itulah yang dikejar. 35, 35, 35, 35. Ya. Jadi jelas. Oh iya, kita perlu mencapai 35%. Nah, kalau sudah ada objektif, sudah ada key result, maka apa? Nah, ini yang PR tadi ya. Untuk bisa mencapai objektif dan key result, apa yang harus dilakukan? Nah, itu adalah inisiatif. Apa saja yang akan dilakukan oleh semua bagian untuk mencapai objektif dan key result. Untuk mencapai objektif dan key result. Contoh, kita sambil contoh ya. Oke, misalkan objektifnya apa tadi? 35, QR-nya 35% ya. Pak Fajri, ya diskusi Pak Fajri. Ini key result-nya 30%. Ini meningkatkan profit tadi ya. Ini tulisannya jelek lagi. Kira-kira inisiatif apa yang akan Pak Fajri lakukan dan timnya supaya bisa meningkatkan profit 35% dibanding tahun lalu? Pak Fajri, mana tadi Pak Fajri ya? Oh iya, apa? Heeh. Baru menghidupkan mic. Yang pasti ya ini ya, ya berhubungan dengan sales untuk promosi mungkin atau Mm-mm. sejenisnya lah. Mm-mm. Intinya meningkatkan sales kan. Ya, sales. Terus apa lagi nih? Selain sales ini kita coba explore lagi ya. Dari divisi yang lain gimana? Marketingnya bisa support nggak? Inisiatif dari marketing nggak? Ya dari marketing mungkin hmm, apa ya, kalau di kami juga mengukur sebaran informasi itu. Maksudnya produk Mm-mm. kita itu kan diiklankan di mana aja, kemudian pakai media apa aja itu kan diukur. Mm-mm. Mm-mm. Nah, mungkin untuk salah satu stepnya untuk meningkatkan itu adalah yang memperbesar tadi tuh. Kalau tadi targetnya 35%, mungkin hitung itu sama dengan ekuivalennya berapa Mm-mm. pemirsanya gitu ya, Mm-mm. yang menerima informasi Mm-mm. tentang kita itu Mm-mm. berapa. Mungkin kurang lebih gitu kali. Oke, Masya Allah, baik ya. Sales sudah, marketing sudah, gimana dari divisi operasional? Ya kalau masalah apa efisiensi ya, kalau Mm-mm. eh, sales dan marketing kan yang ngedatangin duit. Kalau operasional itu Mm-mm. kalau di tim kami yang versi ngabisin duitnya. Mm-mm. Tentu kalau ini mereka ini itu adalah efisiensi ya. Mm-mm. Efektivitas kerja, efisiensi, kemudian yang itulah. Pada Mm-mm. intinya efisiensi sih, Meningkatkan efisiensi. Nah, efisiensinya. oke, mungkin salah satunya waste itu ya, menekan supaya tidak ada waste, misalkan seperti itu. Ya, Ya, nggak dari reward nggak gitu ada, ya, nggak nggak ada ada reward waste. ya, betul sekali. Itu Nah, operation secara. jenis. Oke, Hmm. Masya Allah. Kemudian dari HR-nya gimana kira-kira? Apa yang bisa, inisiatif apa yang bisa dilakukan oleh HR supaya mendukung tercapainya key result ini 35% profit ini? Hmm, kalau HR-nya apa ya? Mm-mm. Hmm, Kalau HR-nya nanya Pak Dani nanti gitu ya. Ya, tapi gambarannya seperti itu ya Pak Fajri ya. iya. Pak Fajri ya. Jadi semuanya terlibat. Jadi nanti dari marketing mereka menyusun OKR. Marketing bisa apa? Inisiatif apa yang akan dilakukan supaya objektif dan key result perusahaan tercapai? Ya sesuai dengan fungsional mereka di kegiatan marketing. Marketing nggak ngurusi rekrutmen gitu kan ya. Fokus pada marketing. Nanti sales gimana caranya? Keuangan, bagian finance juga akan fokus. Bagaimana caranya supaya misalkan nggak loss gitu, ya. Keuangan lebih lebih tertata supaya nggak ada apa laporan-laporan yang nggak tercatat seperti itu. Jadi semuanya membuat inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan. Inisiatif ini kan sesuatu yang akan dilakukan. Ya seperti itu. Semua bagian akan ikut terlibat, menyusun sendiri-sendiri, menyusun masing-masing. Nah, ada satu yang menjadi lebih powerful adalah sebagaimana kita ya manusiawi ya saat ini disusun oleh diri sendiri. Saya yang membuat rencana, saya yang menyusun tujuan, maka akan lebih berkomitmen. Selalu demikian. Akan lebih berkomitmen atas apa yang sudah saya susun. Bagi para leadernya pun atau bagi para business owner, ya ini juga lebih enak. Ya kan? Anda yang sudah membuat rencana, antum yang merencanakan ya, tanggung jawab dengan
apa yang sudah direncanakan tadi. Dan itu memang secara manusiawi, secara alamiah ya, itu memang lebih berkomitmen untuk melakukannya. Seperti demikian. Nah, ini jadi objektif, key result, dan inisiatif. Oke, nah, jika dirubah menjadi matriks ya, nanti akan seperti ini. Jadi objektif itu disebutkan apa? Ditulis dulu ini objektifnya apa? Tulis ya. Kemudian key result-nya. Dalam satu perusahaan, dalam satu organisasi, ini sebagaimana dari banyak sumber ya, terutama bahkan dari penulisnya pun menyebutkan, jangan lebih dari 3 objektif dalam satu kuartal. Jangan lebih dari 3 objektif. Tadi contohnya 9 tujuan, punya 9 goals. Apakah semuanya capek nanti sangat melelahkan? Maka pilih maksimal 3 objektif apa yang ingin dicapai, yang diprioritaskan di kuartal tersebut. Ini angka lagi. Bisnis itu berhubungan dengan angka. Nah, satu objektif, maka dia di sana yang ideal adalah 3 sampai 5 key result. 3 sampai dengan 5 key result. Kalau satu kurang, lebih banyak juga nanti menjadikan ambigu. Bias. Nah, 3 sampai 5 key result. Itu yang ideal. Bagaimana dengan inisiatif? Satu key result, atau banyak key result ini inisiatif tidak dibatasi. Sebanyak-banyaknya inisiatif yang memang mungkin dilakukan dan memang akan dilakukan, maka tulislah. Inisiatif adalah apa yang memang akan dilakukan gitu ya. Ini kalau di 4DX tadi, itu adalah lead measure. Apa yang menjadi kontrol kita untuk kita lakukan gitu ya. Sehingga memungkinkan tercapainya key result. Kalau di 4DS key result itu lag measure. Ini kan lebih ke hasil. Mendapatkan 35% profit misalkan. Nah, ini apa yang akan dilakukan gitu ya. Menjual lebih banyak, mengurangi biaya produksi dan sebagainya tadi yang disebutkan contohnya oleh Pak Fadri. Inisiatif sebanyak-banyaknya, key result dibatasi idealnya adalah 3 sampai 5 dan satu kuartal maksimal 3 objektif sehingga benar-benar fokus pada 3 tujuan besar, 3 tujuan utama. Iya, Toib. Saya ingin menyampaikan satu sebentar. Terus yang formnya ya, form OKR ya. Oke. Nah, risiko, kami memiliki risiko OKR. Ya. Jadi di sana disebutkan, ini dashboardnya pakai di Google Sheet ya. Dia ada objektif, ini sudah diterjemahkan ya di dashboard. Objektif, key result, kemudian ada inisiatif apa saja. PIC-nya siapa, due dates-nya kapan. Lalu kemudian nanti, ini ya, good, medium, bad. Ini ukurannya lebih detail lagi. Misalkan tadi 35% profit. Maka kalau tercapai di akhir kuartal itu 30, itu bad. Misalkan ya, ditentukan bad itu 30. Kalau 31 masih di bawah antara bad dan medium. Mediumnya berapa? Misalkan 32. Nah, ini sudah ditentukan, sudah disepakati. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti tools ini juga bisa dibuatkan dashboard dan sebagainya. Sehingga lebih visual, secara visual lebih menarik. Nah, jadi sekali lagi, KR adalah, kalau ini menjadi tools ya, goal setting, bagaimana kita bisa mengarahkan tim kita lebih fokus pada objektif-objektif yang sudah ditentukan oleh perusahaan, sehingga ya goals besar tadi yang sudah ditentukan dalam 1 tahun itu bisa menjadi lebih mudah tercapai. Insya Allah demikian. Baik, barangkali itu Pak itu 5058 saya kembalikan ke Pak itu. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Jazakallah khair, Pak Sulis, atas penyampaian materinya ya. Tentang tools, salah satu tools ya. Tools itu banyak. Nah, kalau di psychothinking, di psikotransform formula,
yang yang jadi kalau psikosomatik formula ini konsep dasarnya seorang pengusaha muslim harus menggunakan dua sebab, untuk keberhasilan transform. Yang itu termasuk di dalamnya scale up. Ada sebab syar'i yang Allah ciptakan memang secara syar'i, ya. Kemudian ada sebab kauni atau ilmiah, sebab yang harus dilakukan oleh makhluk untuk mengikhtiarkan akibatnya. Nah, contoh kalau sebab kauni itu kalau kita lapar ya harus makan, ya. Kalau nggak makan dilakukan sebab syar'i misalkan dengan doa ya nggak bisa kenyang gitu ya, nggak mungkin kenyang karena itu Allah menciptakan dua sebab ya bagi kita. Maka di psikotransfer formula itu kita konsep dasarnya dua sebab tadi ya, dua sebab syar'i yaitu ketakwaan, kemudian sebab kauni yaitu people, ya, dan akhirnya kalau people-nya ini banyak menjadi tim, ya, kemudian using system, ya, menggunakan sistem. Nah, di dalam sistem itu letaknya business and management tools, nah, business and management tools yang kira relevan. Ya, kalau tadi Pak Susi menyampaikan performance management toolsnya ada KPI, ada 48, ada OKR, ada Balance scorecard. salah satu itu lompat, ya. Kita dulu pakai Zico Scorecard, yaitu beberapa tools manajemen, ya. Dan seterusnya ya, beberapa tools. Kemudian kalau tools apa namanya tadi Zicofact ya, financial analysis check up tools, itu juga toolsnya banyak, ya. Kita bikin juga yang versi Zico ya, untuk keuangan, untuk SDM ada personality tadi sampaikan Pak Subisa. Semua business management tools. Nah, tadi konsep manajemen adalah apa? Tadi sampaikan Pak Sulis adalah yang sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikelola. Nah, itu makanya kalau kita membuka menjalankan bisnis nggak ada ukuran-ukurannya, ya berarti sebenarnya kita tidak sedang mengelola bisnis atau tidak tepat dalam pengelolaan. Yang ini dampaknya apa? Ya sulit bertumbuh, kayak omsetnya tadi sulit, ya karena nggak ada ukuran tadi, ya. Dan ukurannya lebih dibantu dengan tool. Oke, kita masuk sesi tanya jawab ya Pak. Iya kan, betul ya? Lanjut. Ya, baik. Oke, ini seharusnya kan memang sampai jam 9 ya Betul. jadwalnya. Ya, Ya izin ya, dulu tambah mungkin ya izin dulu sama peserta kalau memang berkenan. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Mungkin kita sampai 21.10 lah ya. 8 menit boleh cukup lah. Silakan ditajukan pertanyaan ya. Tentang scale up doang boleh. Ya, scale up itu berarti berkaitan dengan omset tadi banyak ya. Berkaitan dengan omset. Karena mungkin fasenya masih di fase survei semua atau gimana nih? Ya. Kalau Bu Variana sudah masuk fase mana Bu? Masih menari ya nih bisnisnya Bu Variana ini. Masih berkutat pada kestabilan omset apa sudah membangun tim nih? Pambayun Retail Group. Nah, Masya Allah. Ini kayaknya sudah kenal kayaknya nih Pambayun Retail Group ini. Bu Variana boleh sharing Bu? Dan kayaknya pernah diliput di Pecah Telur ini ya. Mengelola dengan spiritual company itu apa Bu yang dimaksud spiritual company ini? Menarik kayaknya. Value dengan Ziko sama kayak ini. Media kesulitan dengan produk buku. Oh, Masya Allah. Media edukasi retail dengan produk buku dan e-course. Oke, menambah bisnis edukasi nih. Oke, kalau spiritual company itu seperti apa Bu? Spiritual company. Luasan berbasis, Masya Allah. Ya, berarti mengedepankan syariat Islam ya. Melakukan kaidah-kaidah keislaman. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan di atas tadi Pak itu saya lihat dari Mas Oh, Firas. ada pertanyaannya. Iya. Oke. Apakah Oh, kita ini perlu buat OKR? buat 4 kuartal sekaligus satu tiap kuartal. Silakan Pak. Bismillah. Mas Firas.
Jempolnya dulu. Nanti sudah dijawab, nggak dijempol. Kalau barakallahu fiik. Baik, nah nanti kalau salah satu dari objek di perusahaan itu kan yang paling sering adalah penjualan ya. Penjualan, betul ya. Ada target peningkatan penjualan, itu yang paling sering objektif. Nah, perusahaan itu kan sudah menentukan target penjualan tahunan, target tahunan. Betul ya. Maka di sini ada yang baru masuk. Dua tahapan tadi. Kalau OKR itu kan bottom to top tadi disampaikan, bottom to top. Maka perusahaan itu menuntut menyusun dulu objektif 1 tahun. Objektif 1 tahun. Objektif 1 tahunnya apa nih? Nanti baru dipecah ke kuartal. Objektif dan key result saja. Sudah sampai di situ. Ini istilahnya OKR bersama, OKR utama, OKR perusahaan. Belum menyusun inisiatif masing-masing. Gitu ya. Jadi tahun ini apa nih objektifnya nih? 10 M gitu ya. Kalau 1 M udah banyak yang mencapai satu M insya Allah gitu ya. Para pengusaha ya. 10 M nih. Targetnya 1 tahun itu 10 M. Maka dipecah menjadi per kuartal. Kuartal 1 berapa? Mau dipukul rata dah kita contoh ya. Kuartal 1 2,5 M. Oke, ini adalah OKR perusahaan. Maka nanti baru diserahkan. Ini biasanya ini kalau fase ada raker kan ya. Itu akhir tahun nyusun sudah rencana target tahun depan. Maka di awal kuartal itu sudah diberikan. Silahkan masing-masing divisi, masing-masing staf menyusun OKR-nya dengan panduan besar tadi. Panduan besar tadi. Jadi gitu ya. Jadi nyusun dulu 1 tahun itu perusahaan, dipecah ke kuartal, 1, 2, 3, 4, baru nanti masing-masing menyusun OKR-nya itu per kuartal. Jadi perusahaan menyusun 1 tahun, 4 kuartal, masing-masing individunya menyusun per kuartal. Itu boleh seperti itu. Kalau memang ada target tahunan. Tapi kalau belum ada, maka nyusunnya per kuartal. Nyusunnya per kuartal boleh. Kuartal 1 kita tentukan. Nanti kan ada panduannya sudah ya. Paling minimal target penjualan itu sudah ditentukan 1 tahun. Minimal sudah ada. Misalkan sudah ada target penjualan selama 1 tahun itu diberikan per bulan. Nanti tinggal dikumpulkan. Nah, itu menjadi bagian yang akan dimasukkan ke OKR. Ya. Tapi nyusunnya tetap per kuartal. Boleh kuartalan atau setahun sekaligus dipecahkan dulu. Gitu ya. Ini dari sisi perusahaan ya. Dari sisi perusahaan boleh 1 tahun dulu, dipecahkan langsung ke 4, tapi diberikannya per kuartal. Tapi dari individunya yang menyusun dan dari divisinya itu per kuartal. Setiap kuartal, awal kuartal nyusun OKR-nya. Karena apa? Karena nanti di akhir periode, di pekan ke-12, itu harus dievaluasi. Dan evaluasi ini menjadi salah satu input yang digunakan untuk menyusun kuartal berikutnya. Apakah ada tambahan, apakah ada penyesuaian, nilainya mungkin ya key resultnya disesuaikan. Contohnya sederhananya gini, kalau di kuartal 1 nggak tercapai 100%, omset misalkan ya, targetnya 2,5 tapi tercapai 2, kan 500 ini harus diusahakan, karena 1 tahun kan tetap harus 10. Maka yang 500 ini boleh ditambahkan ke kuartal 2. Dari 2,5 menjadi 3 penyesuaian. Tapi tetap sudah diputuskan perusahaan, sudah ditetapkan bahwa objektif adalah peningkatan penjualan. Key result-nya adalah tentang angka omset. Seperti itu, kira-kira Mas Firas. Di tengah perjalanan, berarti sudah ditetapkan misalnya di Januari, sekarang bulan Juli, Agustus, September ya. Lalu Agustus berubah. Tidak disarankan merubah objektif dan key result. Yang boleh berubah itu inisiatif. Karena sudah ditetapkan itu yang akan menjadi fokus semua. Gitu ya, sudah ditetapkan. Kan nanti pertanyaannya kenapa dirubah gitu ya. Kenapa ada perubahan? Yang boleh berubah itu inisiatifnya. Karena bisa jadi saat kita menentukan inisiatif yang A, itu qadarullah ada kendala yang faktor-faktor yang menyebabkan dia tidak bisa dieksekusi. Maka inisiatif yang lain boleh diusahakan. Tapi objektif itu tetap. Dan key result juga tetap. Objektif dan key result tetap. Nanti evaluasinya di kuartal selanjutnya. Demikian. Oke, Masya Allah. Wa Luar biasa. jazakallahu khair. Tapi saya Ada penasaran yang nih.
Halo, ya. Silakan Pak itu. Nah, saran teman-teman ini 2 kuartal ini sudah semester ya, 1 semester ini yang target omsetnya nyampe di atas 80%, ada bisa angkat tangan. Iya, Ini belum pakai ada tools ini. apa? Heeh. Terus ikhtiarnya apa itu kan? Boleh di-share ya. Yang 1 semester ini sudah mencapai target omsetnya dari target 6 bulan ya, 1 semester itu nyampe nya di atas 80. Kalau 80% dari 1 semester kan target tercapai gitu Pak itu ya. ya Heeh. dari 6 bulan, tapi 6 6 bulan. bulan aja, separuh setahun. Mas Ardan mau resign Mas Ardan? Ya. Nggak resign Mas Ardan? Dan desain. Kita udah 80 Kalau Pak, berapa 5 ya. kejar Pak. Tapi Ziko nggak boleh kalau Ziko. Oke. Yang di luar Ziko ya. Ada nggak yang misalkan targetnya 10 M, setahun ini 20 M, separuh ini berarti kan 10 M, berarti sudah nyampe 8 M. Ya, dan Heeh. target itu tidak harus ini ya, tidak harus rata. Tapi kan juga bisa rata, tidak harus rata, tergantung tren dari bisnis Keren ya. betul. Heeh. Tren dari bisnis. Kadang kalau bisnis fashion itu lebaran rame gitu kan. Heeh. Maka ya Januari sampai Juni ini targetnya berapa tuh dari perusahaan Heeh. kita. Terus yang sudah nyampe 80% ada nggak? Nggak ada ya. Oke, saya turunkan. Yang nyampe nya 70%. Boleh angkat tangan, raise hand. Atau ketik ya chat. Ini pada malu-malu kayaknya mau bersuara. Heeh. Nggak ada ya. Yang Nggak 60%. ada. Nah, ini sudah titik kritis pertama, ini 60% ini. Ada nggak yang sudah mencapai target Januari, Februari, Januari sampai Juni, Alhamdulillah. Misalkan targetnya 5 miliar, di 1 tahun 10 miliar, berarti 5 miliar setengah tahun ya. Itu nyampe 60%. Berarti nyampe 3 miliar. Wah, Ada Pak Pak Fajri. Fajri. Alhamdulillah. Ya, ini soalnya kalau di bawah 60, wah, ini ada masalah besar ini. Ya, ini titik kritis Pak Fajri. Jadi harus tingkatkan kinerja timnya, mungkin bisa diefektifkan dengan tools yang lebih detail. Sekarang pakai toolsnya apa Pak Fajri? Untuk kontrol omset. Ya, kalau kita sih sebenarnya bukan di fase ini. Kita masih di fase awal, fase survive sih. Jadi mungkin untuk controllingnya masih pakai KPI biasa. KPI. eh ya, apa ya? Ada beberapa hal sih yang kita kontrol itu. Hmm. Pertama, kita masih fokus itu di penjualan ya, Hmm. di sales. Nah, kan kita bidangnya properti. Oke. Jadi, jadi memang mungkin agak berbeda model bisnisnya kali ya. Hmm. Sekarang ini kami juga lagi memodelkan ulang bisnis sebenarnya, Hmm. sehingga untuk meningkatkan efisiensi tadi sih sebenarnya. Hmm. Nah, alhamdulillah sekarang udah tercapai sih 60% lah kurang lebih. Insya Allah. Oke, Masya Allah. Developer, Pak. Ya, Oke. Di mana tadi ya? di Palembang. Oh, Palembang. Siap. Nah, Mm-mm. tapi lagi bagus ya. Apa, industri di perumahan secara data, industri Nah, developer. ya kami ini karena kayaknya menemukan tren baru sih. Jadi kalau kami kan memang awalnya itu memang tidak menggunakan bank. Jadi kita tanpa riba sebenarnya. Cuman Hmm. belakangan eh, kita memulai kerjasama dengan bank dengan akad yang custom gitu lah. Ini kita menemukan pangsa pasar bahwa ternyata banyak di masyarakat kita tuh nggak mau KPR. Nah, kami Hmm. mentarget orang seperti itu. Dan sehingga tadi ada beberapa remodeling sih bisnis kita jadinya eh, untuk mencocokkan Oke. dengan kondisi pasar seperti itu. Dan alhamdulillah sih aman ya. Karena kita Alhamdulillah. nggak terpengaruh dengan apa ya kayak suku bunga gitu-gitu nggak, karena kita tanpa bank sekali sih sejauh ini. Iya. Baik, nah itu salah satu bentuk berarti kan inisiatifnya akan dirubah ya. Jadi mau remodeling bisnis modelnya ya. Itu salah satunya inisiatif. Oke. Baik, Mm-mm. Alhamdulillah. Berarti
Yang lain dicapainya 60 ke bawah ya. Betul nggak ya? Atau ukuran tadi yang belum ada tadi apa itu ya? Atau Sebenarnya udah ukurannya banyak belum ada. omsetnya, iya. Ya, tapi nggak Omsetnya tahu udah karena belum banyak, ada udah tinggi. targetnya. Masya Allah. Mm-mm. Masya Allah. Siap. Ya, Bu Nurin harusnya sudah banyak yang bisa. Ya itu eh, ya tadi banyak ya. Kalau ditanya goalsnya apa ya banyak juga yang nggak tahu. Padahal ini salah satu apa namanya yang ukuran akhirnya kita bisa kelola gitu. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri gitu ya, Pak Sulis. Sudah jam Ya, siap. seberapa? Baik, Pak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan diketik. Kalau memang mau ditanyakan di luar webinar ya karena masih malu-malu tentang hal-hal yang terkendala dalam bertransformasi ya atau scale up lah yang paling mudah dimengerti. Transformasi ini lebih lebih luas ya, lebih luas kita bertransformasi tadi seperti yang di share Pak Guntur nih dari mulai budayanya, behaviornya, ya mindsetnya tadi ya, mindset, skill set, tool set gitu ya. Dari mungkin kita ingin secara apa budaya tadi yang lebih Islami gitu ya, tadi Pak Guntur sudah merubah gaya kepemimpinan dan seterusnya itu silakan ya didiskusikan dengan kami, silakan hubungi Pak Abdan ya di nomor ya boleh di-share sih Abdan di nomornya tuh 081234 064 065 ya WhatsApp itu. Silakan ya ditanyakan saja apa-apa yang terkendala dari bisnis Bapak Ibu. Baik itu dari sisi keuangan, tadi profit itu sebenarnya kaitan dengan keuangan juga banyak ya. Jadi menaikkan profit itu kan rumusnya mudah lah ya, menaikkan penjualan dan mengurangi biaya. Nah, yang mengurangi biayanya ini adalah kerjaannya orang keuangan. Nah, bagaimana caranya? Ada cara-caranya gitu ya. Boleh silakan tanyakan. Atau mengenai penjualan ya. Penjualan ini tentu beda dengan pemasaran. Penjualan itu targetnya omset, pemasaran itu targetnya berbeda. Nah, kalau di kami pemasaran itu tujuannya brand equity. Nah, ini lebih luas lagi. Brand equity itu adalah apa nilai brand, ekuitas brand, brandnya ditinggikan supaya trustnya bagus, manfaatnya bagus dan seterusnya. Kemudian dari sisi operasional tadi disampaikan Pak Sulis, boleh silahkan kalau ada masalah operasional, efisiensi, efektivitas ya. Kemudian produktivitas ini lebih tepatnya kalau operasional ya, efisiensi lebih ke arah keuangan gitu ya. Pak Dani rasa nih. Ya, sebentar Pak. Jadi dan satu lagi dari SDM ya, ini Pak Deni ahlinya. Gimana Pak? Silakan Pak. SDM. Ada yang mau di-sharing? Ya Silakan. ini menarik sih dari tools yang dipakai ini kan ada OKR. Tapi jangan lupa kita kan dari satu perusahaan kadang berkubu-kubu ya. Kadang ada Hmm, kubu-kubu yang bisa dibilang anti silo ya. resisten lah, resisten dengan perubahan Mm-mm. tadi Oh, transformasi tadi kan. Bisa aja muncul dari justru dari pimpinan ya, dari tahap paling atas ini kalau misalkan C-level atau direkturnya nggak kompak, ini ke bawah juga bakalan berantakan gitu. Jadi leader-leadernya makanya harus berkomitmen tujuannya satu, ya tujuannya ini gitu. Dan kadang mereka ketika ada satu orang yang resisten yang di atas ya, paling top top manajemen itu dia resisten. Meskipun mungkin asistennya kecil gitu, tapi itu akan terasa berkali-kali lipat sampai ke bawah-bawah gitu. Jadi tools OKR ini memang dahsyat kalau misalkan semuanya itu benar-benar komit. Oke, ini Komit. satu tujuan. Dan jangan lupa juga dengan apa yang mendrive itu gitu. Kalau di sini kan alhamdulillah pengusaha banyak yang apa sudah mulai sadar tentang nilai-nilai agama ya, keislaman. Nah, artinya kan tujuannya nggak cuman di dunia aja gitu, berarti kan di akhirat. Nah, ini harus sama-sama semuanya. Nah, itu betul. mudah-mudahan bisa apa namanya ngasih ini juga lah, ngasih kemudahan ketika kita mengejar akhirat kan nanti dunia bakal yang mengejar dengan hina gitu ke kita. Itu mudah-mudahan bisa dipahami bersama itu. Gitu kira-kira. Jadi jangan lupa leadernya tuh harus di Ya, benar-benar lah. ini yang datang para owner semua nih kayaknya, ya. Leader juga nih. Pucuk pimpinan malah. Masya Allah. Jadi dimulai dari kita sendiri memang benar. Baik. Oke, kalau kita sendiri nggak nyaman dengan perubahan, gimana yang bawah gitu.
ya. Berarti kita sendiri harus selalu nyaman dengan perubahan. Yang top manajemen harus selalu nyaman dengan perubahan dan bahkan yang mendorong gitu ya Pak Dani ya, yang mendorong untuk perubahan. Siap. Ada yang baru join. Oke, Boleh. baik. Saya ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu ibu, bapak ibu sekalian hadir. Ya nanti semoga kita bertemu lagi ya 2 pekan selanjutnya dengan webinar sebagaimana biasanya dengan materi-materi yang berbeda yang tapi intinya kita berharap adanya transformasi di perusahaan bapak ibu sehingga kita bisa menjadi pengusaha muslim yang kuat untuk perekonomian umat. Amin. Kuat itu bagaimana gitu ya? Kuat itu berarti perusahaannya besar, mandiri dan berkelanjutan. Simpulannya apa? Menguasai pasar deh gitu ya gampangnya. Menguasai pasar ya, jangan cuma jadi gurem-gurem gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Mending jadi yang besar sekalian ya. Seperti tadi toko basmalah harus ditemenin nih ya sama Bu Karyana insya Allah ya ditemenin. Ya dia harus ada temennya, harus 2 kan brand yang kuat itu. McD, KFC. Kalau yang muslim apa The Crew sama apa gitu ya. Dan belum ada yang muncul nih. Pizza Hut sama Domino. Yang Islamnya mana? Nggak ada. Ya. Indomaret, Alfamart. Basmalah perlu temen. Air mineral, Aqua sama Le Minerale. Santri sama apa? Belum ada. Ya. Santri sudah mulai berusaha tuh membesar. Alhamdulillah. Ya. Kita dorong semua perusahaan muslim besar saling bersaing dalam kebaikan. Bukan saling menjauhkan ya. Dan itu saya tutup dengan kedua fakal majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sesama khair. Jazakallah khair. Di WA. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.